Halo, balik lagi sama aku. Di episode kali ini aku bakal ngebahas gimana sih caranya kita biar tetap produktif meskipun kita itu bekerja dari rumah alias work from home. Semenjak masa pandemi kemarin, bekerja dari rumah itu menjadi hal yang normal di berbagai perusahaan. Nah, tantangannya kalau kita bekerja dari rumah, itu tuh kadang kita itu males dan bahkan jadi nggak produktif, sehingga pekerjaan kita itu jadi terbengkalai. So, di video 3 menit ini, aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya untuk tetap produktif meskipun kalian itu bekerja dari rumah alias work from home. Kita langsung aja ke videonya. Nggak bisa dipungkiri kalau bekerja dari rumah itu tantangannya bukan bukan kemacetan atau godaan jajan di luar, tapi adalah males. Ya karena kita itu kerjanya dari rumah, kita bisa leha-leha, kita bisa bekerja sambil tiduran atau rebahan, kita bisa duduk di sofa, sehingga kita itu kadang nggak sadar kalau kita itu jadi males, bahkan jadi nggak produktif. Pekerjaan yang harusnya itu selesai dalam 1 hari, kita malah jadinya selesai dalam 3 hari atau bahkan lebih. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu kalian gimana caranya untuk tetap produktif dan disiplin saat kalian itu bekerja dari rumah. Nah, simak videonya sampai habis ya. Hal pertama yang perlu kalian lakuin adalah atur lingkungan kerja meskipun itu di rumah. Nah, kalian perlu banget yang namanya menentukan space untuk kalian bekerja di rumah kalian. Kalian juga bisa merapikan meja kerja kalian dan menempatkan meja kerja kalian atau space work kalian itu di tempat yang minim gangguan dan bisa membuat kalian itu tetap fokus untuk bekerja. Nah, saran aku pilih tempat yang memang terpisah dari tempat pribadi yang sehingga kalian tuh bisa minim dari gangguan dan juga kalian bisa tetap fokus untuk bekerja. Nah, yang kedua adalah tetapkan rutinitas. Kalau di kantor kita itu udah ada jadwal kan, dari jam segini masuk kantor sampai jam segini pulang kantor dan ada istirahat. Nah, kalian juga bisa menerapkan hal itu saat kalian bekerja di rumah. Kalian bisa menetapkan jam kerja kalian seperti dari jam 8 sampai jam 12 siang kalian itu benar-benar fokus kerja. Lalu dari jam 12 siang sampai jam 1 kalian tuh bisa istirahat, dan jangan lupa kalau kalian itu kerja dari rumah, dikit stretching atau gerak-gerak dikit biar otot kalian itu nggak pegel. Nah, selanjutnya kalian bisa melanjutkan kerjaan kalian seperti biasa. Nah, kenapa sih perlu banget untuk menentukan rutinitas atau jam kerja kalian? Karena kalian itu bisa lebih disiplin dan juga bisa manage waktu. Nah, berkaitan sama hal yang aku sebutkan tadi, untuk hal yang ketiga yang perlu kalian lakuin adalah gunakan teknik Pomodoro. Apa sih teknik Pomodoro itu? Nah, kalian bisa membagi waktu, misalnya 25 menit untuk kalian itu benar-benar fokus bekerja dan ambil waktu 5 menit untuk kalian itu istirahat atau gerak-gerakin badan. Nah, teknik ini tuh bisa meningkatkan konsentrasi kalian dalam bekerja sehingga kalian itu jadi lebih produktif dan juga tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. Nah, teknik ini juga berfungsi untuk mencegah kelelahan sehingga kalian itu nggak overwork. Nah, poin keempat atau poin selanjutnya adalah prioritaskan tugas. Ya, kalian juga harus punya yang namanya skala prioritas. Kalian pasti punya kan tugas yang menumpuk atau deadline-deadline yang menumpuk. Nah, makanya kalian itu wajib banget menentukan tugas mana sih yang perlu diselesaikan segera atau tugas mana sih yang emang benar-benar harus diprioritaskan. Jadi kalian itu nggak bakal bingung untuk kerjain tugas-tugasnya dan tugas kalian itu selesai dengan tepat waktu. Nah, poin selanjutnya adalah batasi gangguan. Batasi gangguan ini tuh termasuk notifikasi dari media sosial kamu. Nah, kalian pasti sering kan ngalamin ketika kita fokus banget mengerjakan sesuatu, tiba-tiba notif HP kita itu bunyi. Apa yang terjadi? Bener banget, fokus kita jadi terpecah sehingga tugas kita itu jadi nggak selesai, bener kan? Makanya berguna banget untuk kamu menentukan jam berapa sampai jam berapa kamu itu bekerja benar-benar fokus dan mematikan notifikasi media sosial atau handphone kamu sehingga tugas-tugas kamu itu benar-benar selesai, dan menetapkan waktu kamu untuk istirahat dan mengecek apa ada notifikasi dari handphone kamu. Hal kecil kayak gini tuh emang sepele banget kelihatannya, tapi ini tuh benar-benar berdampak besar bagi pekerjaan kamu dari rumah. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu kamu lakuin atau tips dan trik gimana caranya untuk tetap produktif, tetap menyesuaikan tugas sesuai deadline, tapi tetap bekerja dari rumah. Tips-tips yang aku sampaikan tadi tuh memang kelihatannya tuh sepele banget, tapi kalau kamu bisa mengerjakan atau bisa melakukan tips-tips dan trik yang sudah aku sampaikan tadi, dijamin pekerjaan kamu itu benar-benar efisien dan gak ada waktu yang terbuang percuma, plus kerjaan kamu itu juga selesai tepat waktu. Jadi gak ada lagi kata-kata tidak produktif atau tidak efisien bekerja dari rumah. Jangan lupa juga komen menurut kalian aku bahas apa lagi, terus menurut kalian efisien gak sih bekerja dari rumah itu? Jangan lupa tulis di kolom komentar karena aku pengen tahu banget pendapat-pendapat kalian. Jangan lupa juga like dan subscribe akun NCC karena aku suka banget membagikan video-video atau tips dan trik tentang konten, tentang bisnis marketing, digital marketing, dan bisnis dari rumah. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video-video terbaru. See you in the next video.